Pemirsa, pasca penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka berkas perkara tahun 2019 terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang menjerat buronan Harun Masiku. Sementara terkait penetapannya sebagai tersangka, Hasto Kristianto menyatakan apa yang dialaminya merupakan bagian dari upaya intimidasi terkait sikap politik PDI Perjuangan terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Pasca penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali membuka berkas perkara tahun 2019 terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang menjerat buronan Harun Masiku. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan pihaknya menelusuri ulang perkara yang menjerat Harun Masiku guna menemukan kembali peran Hasto Kristianto pasca 5 tahun kasusnya bergulir. Sebelumnya pada Selasa, 24 Desember 2024 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi mengumumkan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang juga menjerat buronan KPK Harun Masiku. Pada saat yang sama, KPK juga menetapkan orang terdekat Hasto yang berprofesi sebagai advokat, Doni Tri Istiqomah, sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ketua KPK Setio Budianto menyebut Hasto dan Doni telah secara bersama dengan Harun Masiku serta sejumlah pihak lainnya memberi hadiah atau janji kepada Ketua KPU RI pada waktu itu, Wahyu Setiawan. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun untuk memenangkan kursi sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain terkait kasus suap, Hasto juga dinyatakan menjadi tersangka perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku. Hasto disebut sempat meminta Harun Masiku untuk merusak dan membuang ponselnya, serta memerintahkan Harun Masiku untuk kabur. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui Tio. Kemudian Saudara AK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Menyusul penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, tim hukum PDIP membantah klaim KPK soal staf Hasto Kristianto yang diperintahkan untuk menenggelamkan HP. Telepon genggam milik staf Hasto itu diklaim masih ada. Anggota tim hukum PDIP, Johannes Tobing, menuding KPK memberikan keterangan bohong atas klaim Hasto yang memerintahkan stafnya merusak ponsel sebelum diperiksa pertengahan tahun ini. Tadi keterangannya sungguh menyesatkan kalau menurut saya lihat ya, bahwa saudara Sekjen ini dituduh memerintahkan stafnya untuk mencelupkan handphonenya. Nah, dalam percakapan itu KPK ini kan punya alat yang canggih, Mbak Vera. Mau handphonenya mau ditaruh di mana, nomornya mereka bisa tarik, mereka punya alat yang canggih untuk mendeteksi betul atau tidak. Sampai sekarang handphone staf itu masih ada. Itu loh, jadi ini sungguh mengada-ada nih keterangan ini. Sementara itu, 2 hari setelah penetapannya sebagai tersangka, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan menghormati dan akan taat hukum. Namun Hasto dalam pernyataannya menyinggung soal intimidasi yang dilakukan terhadap dirinya. Hasto meyakini apa yang dialaminya itu bagian dari upaya intimidasi agar tak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang berambisi memperpanjang masa jabatan ataupun jabatan 3 periode. Agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Menanggapi tuduhan politisasi tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan
Perdebatan soal ada atau tidak adanya unsur politik dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto adalah hal yang tidak ada gunanya. Habibur Rahman berharap kasus yang menjerat Hasto dapat diungkap secara transparan oleh KPK. Menurut kami tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kita berdebat apakah kasus ini berlatar belakang politik atau tidak, karena bisa sangat-sangat subjektif. Yang terpenting bahwa perkara ini harus dijalankan, harus diperiksa dengan prinsip keterbukaan, dan semua tuduhan berikut juga semua bantahan haruslah dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.